dalam perjalanan hidup ini. Banyak yang harus kami lalui, rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus, berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Gembala Baik kepada Ibu Teresia PTG. Disilakan. Ya, saya hormati kepada Polsek, Wapak, dan serta rekan-rekan kerja, dan juga saya hormati kepada PSW dan keluarga besar di PSW, dan juga saya hormati kepada penanggung jawab stasiun dan seluruh umat di stasiun Tobo ini, dan juga para undangan yang dicintai oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, biar dari jauh tapi Tuhan menuntun, sehingga pada di kesempatan ini berada di tempat ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertama-tama, saya sebagai Kepala TK YPPK Gembala Baik, dan saya bisa sedikit menjelaskan tentang biodata saya. Saya asal paroki saya itu paroki Timepa, dan sekolah saya dari SD kelas 1 sampai kelas 3 paroki Modio, kelas 3 dan 6 di paroki Timepa, dan saya lanjutkan di SMP PK Santo Franciscus Devoto Monemani. Lalu
satu di Berdire masuk ke Semarang. Sampai di kelas 2 jatuh sakit. Sudah sakit itu tuh 4 tahun saja di mono. 4 tahun tuh sudah jadi mono, tidak bisa bicara. Suara hilang. Sekarang juga mungkin Bapak Ibu di sekolah dari sama kelas dia. Sampai berapa tahun tuh saya nganggur, 2000 sudah berkeluarga, lalu 2010 itu saya masuk partai untuk memiliki jasa SMA. Lalu sudah dapat jasa SMU. 2013 saya minta pengantar dari gereja pergi kuliah di STPK. Dan selama saya tinggal itu memang saya suaranya tidak jelas, namun saya itu rajin di gereja bagian liturgi. Di STPK saya masuk 2013 itu sudah semester 1. 2017 datang penelitian kesehatan ada, tetapi pendidikan Katolik itu belum ada. Sudah setelah penelitian sebulan kembali ke kampus. Begitu mau pergi KKN itu tanggal 27 bulan Oktober 2017 saya ketemu Uskup Jompilit yang meninggal, Bapak ketemu Bapak. Sudah setelah wisuda 2 minggu saya di tempat penelitian saya, di penelitian saya. Lalu sesuai SK dalam bunyi SK itu bagian penerimaan anak dengan pendidikan, sehingga saya kembali sini. Saya memang lama di sini sampai bingung masuk pelanggan itu bagaimana distribusinya apa. Baru anak-anak itu bisa kumpul di satu tempat. Sudah satu di tempat lain. Begitu selama 2 minggu. Sementara saya jalankan seperti itu, saya dapat umur TK itu 29 anak. Lalu memang waktu itu saya sudah punya uang dan saya selalu kayak para fotografi terus. Tujuan saya mau buka TK ini. Baru yang di situ hasil yang kita asal kunjungi itu Mazmur kecil-kecilan sudah dapat. Dari 200 ini kita dapat berapa hari? 1.200.000. 30 dinas dengan saya, dokumen dengan Papes. Dia bantu, tidak lama lagi nomor 2 SK ada keluar. Itu nomor pendirian dengan operasional bahwa TK Katolik sudah ada di toko. Sudah nomor NPS yang keluar dari pusat. Nomor NPS sudah keluar dan 8 Maret 2019 nomor NPS. Jadi antara 32 surat ini operasional pendirian dengan NPS ini operasionalnya sudah terdaftar di pusat sehingga TK ini sudah sah di badan hukum. Jadi sekarang saya bisa penamatan. Angkatan kedua 27 anak, angkatan ketiga 6 anak sudah penamatan. Sudah satu semester pertama sudah SD kelas 3. Jadi dari guru-guru SD itu di mana saya ketemu dengan guru-guru SD itu dia tanya anak ini SD atau TK dari mana? Siapa? Sebutkan nama dulu. Karena banyak. Dia sebut, ini TK dari saya. Sudah 3 angkatan begitu. Memang orang
kelihatan itu di tengah-tengah hutan dan tidak ramai. Banyak anak yang tidak mau karena tidak ada kios dan jaraknya juga jauh dari kampung. Tapi yang sudah bersekolah sini saya bangga karena guru-guru itu sudah dipuji. Mereka punya pergaulan, cara belajar, cara. Jadi mungkin ini yang besar jadi satunya sambutan itu seperti itu. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pengalaman yang luar biasa yang membawa beliau untuk membangun TK ini, dan kami harap umat Katolik di Stasi Topo bisa menyekolahkan anaknya di sini. Walaupun TK-nya mungkin kita lihat secara bangunan fisik jelek, tapi ini bermakna, bernilai tinggi bagi kita. Jadi kita berharap demikian. Selanjutnya sambutan dari penanggung jawab Stasi Topo atau yang mewakili, kami persilakan. Pak Yeri, kami persilakan. Selamat siang. Yang terhormat Pastor Dekan, Kepala Distrik, sekaligus Sekretaris Stase, Bapak Kapolsek, dan seluruh umat yang ada. Selamat datang. Selamat datang. Teruskan tidak? Selamat siang. Dengar. Atas nama tadi bilang apa? Penanggung jawab, Pak. Penanggung jawab tidak ada. Saya bukan penanggung jawab. Hanya mewakili saja yang saya mau sampaikan. Bukan sudah. TK, kalau kembali ke kampung dulu, namanya Yayasan JPPK itu dibangun oleh umat setempat di kampung dulu saya di pedalaman. Sekolah itu umat itu mereka bagi waktu hari. Hari apa gereja punya, hari apa sekolah punya. Itu di kampung. Itu dulu 50 tahun lalu. Tapi sekarang saya tidak tahu di kota dulu TK. Jadi sekolah bahan bangunannya saja dibangun oleh umat setempat. Bukan gereja. Ingat itu, bukan gereja. Orang salah bedakan antara gereja dengan umat. Ini menjadi hambatan ke depan. Jadi umat yang ada di tempat itulah punya tanggung jawab. Apalagi TK di sini jumlah siswanya sedikit. Tadi ibu bilang operasional, tergantung jumlah siswa. Kalau jumlah siswa banyak, dengan adanya operasional itu bisa jamin guru-guru honor. Kalau tidak ada, mau dapat dari mana? Maka keterlibatan umatlah yang sangat penting. Bukan gereja, ingat itu bukan gereja. Orang salah memahami dan salah mengerti. Maka gereja harus begini, gereja harus begini. Itu salah. Umat yang ada di tempat itu. Seperti kita, umat yang ada di Stase Topo. Ingat, bukan Stase Topo. Dan gereja, kalau dilihat dari gereja tidak pernah membiarkan TK ini. Menurut saya, kasih awal kami kasih aula. Fasilitas yang kami bisa bantu, kami bantu. Dan pembangunan TK ini juga keluar juga dari kas. Itu keprihatinan. Bukan dari umat. Kelemahan kita, tidak ada orang yang bisa membantu kita. Tidak ada umat yang punya penghasilannya bagus untuk membantu kita. Keberadaan umat di Stase Topo begini sudah.
Jadi sekolah itu maju dan tidak, jalan dan tidak. Yang pertama adalah umat. Umat yang menyatakan diri bahwa umat Gereja Katolik Stase Toko. Kamu punya tanggung jawab. Jadi jangan lihat antara pribadi orang, tetapi tanggung jawab 100% oleh umat. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sampaikan kepada yayasan. Yayasan YPPK. Ada hadir kah? Saya tidak tahu orang-orangnya jadi. Ini TK yang sudah terdaftar di GT. Kalau pemerintah sudah. Tapi pemerintah tadi saya sampaikan tergantung jumlah siswa. Kalau hanya 8 anak saja, TK itu berapa per anak? Itu. Jadi nasib ibu kepala sekolah juga diperhatikan. Jangan sampai keuskupan biaya untuk ibu kalau diberhenti pasti tanggung jawab oleh yayasan untuk ibu. Itu tolong sampaikan kepada ketua yayasan John Viai kan tidak salah di keuskupan. Ya itu juga tolong diperhatikan dan juga kata perhatikan itu dari kita semua yang ada. Sesuai dengan apa yang saya harus memberikan kepada TK. Bukan hanya dilihat dari salah satu hal tertentu, tapi apa yang saya harus berikan kepada TK. TK itu sangat penting. Hambatan-hambatan yang ada di TK ini, yang saya lihat dan nyata adalah jarak. Anak banyak sebenarnya yang mau masuk di situ. Termasuk saya pun anak-anak sendiri. Saya kasih ke Gembala Baik, ke TK Benel Toko. Bukan tidak mau, tapi karena jaraknya. Saya punya kesibukan kerja di paroki, kerja di kantor saya, kerja di sekolah dan lain-lain di gereja sini. Saya tidak mungkin tiap hari itu antar ke sini. Sudah, ambil keputusannya, ya sudah, dekat saja lah. Itu tidak tahu bawa motor. Ini yang menjadi halangan, sebenarnya anak itu banyak di sini. Hanya menjadi halangan adalah jarak. Jarak dari Topo ke sini, jarak dari SP2 ke sini, jarak dari Urumusu ke sini, itu yang menjadi hambatan. Sementara, jangan berpikir bahwa hambatan itu akan berlanjut. Ini provinsi. Kita jangan pesimis, tetapi pasti suatu saat sekolah itu akan berkembang dengan bagus. Asal jangan kita putus asa dengan keberadaan yang ada saat ini. Dan keberadaan saat ini jangan menjadi ukuran patokannya pada orang seseorang. Ini yang salah. Ini tidak boleh lakukan. Jangan arahkan kepada seseorang, oh dia begini, dia begitu. Itulah yang tidak boleh. Ini akan menjadi halangan. Jadi sekolah kita adalah milik kita bersama, milik bersama seluruh yang hadir di sini, terutama umat. Dan kita minta kepada yang bisa memberikan peluang-peluang kepada Pastor Agus sebagai dekan, Yayasan YPPK, Pastor Paroki, Dewan Paroki, Ketua Stase, dan seluruh umat yang bisa membantu, mendorong, memotivasi kepada TK ini yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang penting memiliki pikiran kita bahwa sekolah ini harus berkembang. Apa yang saya harus berikan, bukan apa yang saya harus menjadi penghalang. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu kita yang di sini, orang tua menyatakan diri bahwa saya orang tua, jadilah orang tua yang benar. Saya kasih tahu kepada orang tua, dengar baik-baik. TK ini, saya jujur mau saya sampaikan. Mengapa perkembangan kita itu semakin hambat? Hanya karena mulutnya orang tua yang salah. Ini saya mau kasih tahu, jujur saja di depan pastor dan lain. Mulut kita, kamu tidak punya kapasitas ke belakang. Tidak mau mulut itu bicara sampai robek-robek. Siapa mau dengar kamu? Baru kamu mau bicara kiri kanan sana sini, menjatuhkan saling. Taunya saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ini akan menjadi akibat yang fatal. Saya kasih jujur ya, yaitu keberadaan Anda dan keberadaan orang lain itu pikir dulu keberadaan saya itu di mana.
Apakah melalui saya, apa yang saya bicara, saya lakukan itu akan membuka peluang untuk TK ini akan terbuka atau tidak? Pikir dulu. Jangan hanya sebatas mau bicara saja. Karena saya tahu bicara jadi. Tahu bicara tapi mana? Hasil dari pembicaraan Anda itu akan menjadi bagus ke depan atau tidak? Ini hentikan mulai hari ini. Saya kasih tahu. Hentikan hal-hal itu seperti itu. Orang yang bikin begini. Terutama Jerry yang selalu disalahkan. TK ini. Sampai, ini saya jujur ya, maki-maki sampai maki-maki TKI. Tetapi saya terima karena saya adalah pelayan. Dan apa yang saya pikirkan adalah, pikirkan untuk sekolah ini caranya bagaimana supaya sekolah itu berjalan bagus. Hanya tangkapannya yang salah karena tidak tahu. Kalau kau tidak tahu tinggal di sudut sana. Merugikan bagi banyak orang, merugikan bagi generasi ke depan. Kalau kau tidak tahu, hanya tahu bicara sebatas lingkungan ini saja baru bicara kiri kanan. Ini jujur ya, saya tegas dan saya tahu. Berhenti hal itu. Hentikan hal itu. Kalau kau tidak tahu itu diam. Saya tegas, saya mau sampaikan. Tapi saya bukan penanggung jawab ya, saya wakili. Bicara banyak. Yang terakhir, kalau begitu terakhir saja saya mau sampaikan. Kehadiran Bapak Ibu jangan menjadi bawa pulang perkembangan sekolah kami di sini, terutama yayasan. Yayasan jangan tutup mata. Tase kami ada 2 TK yang sedang juga ada di SMP. Nanti belum kami jadi yayasan tolong perhatikan sekolah dan juga tolong perhatikan nasib. Ini yang saya pikir kalau bisa ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang, keras. Keras dan maka pasti ada yang kurang enak didengar. Telinga Bapak Ibu sakit muka telinga. Saya tarik yang kurang bagus, yang bagus bawa pulang dan lakukan demi perkembangan TK kami. Namanya TK Gembala Baik. Di mana? Terima kasih. Toko atau yang mewakili. Nah, mari umat kita sama-sama membangun TK kita dengan memberikan dukungan baik itu moral, ya kalau finansial juga boleh, silakan untuk memajukan TK kita. Oke, sambutan yang berikutnya Kepala PSP Kabupaten Nabire atau yang mewakili. Kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang yang terhormat Pastor Dekan Dekanat Teluk Cendrawasih, Pastor Agus. Yang terhormat Pastor Yupen selaku Pastor Paroki Santo Antonius Padua, dan juga sekaligus baru diangkat kemarin menjadi badan pengurus GPPK Sleman menggantikan Pastor Beni yang sudah pindah tugas. Yang terhormat Bapak Kapolsek Uapa beserta dengan jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Distrik, dan yang terhormat umat Kasih Topo beserta dengan hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada saat ini dalam rangka pemberkatan gedung baru TK Gembala Baik Topo. Pertama-tama kami dari yayasan mengucapkan selamat kepada Ibu Kepala Sekolah beserta umat Kasih yang sudah dengan kerja keras membangun pendidikan di Topo ini, terutama di Stasi, dan bangunan ini bisa berdiri, bisa diresmikan, bisa diberkati pada siang hari ini. Tentunya dengan harapan kami ke depannya seperti tema kita di depan, bahwa dengan adanya gedung baru ini, sekolah di Gembala Baik Topo mampu mempersiapkan generasi muda
dengan pendidikan sejak ini. Kenapa mempersiapkan generasi muda sejak ini? Karena memang Bapak Ibu untuk masuk dalam tingkatan selanjutnya ke SD, jenjang SD, memang kadang anak-anak kita dicari ijazah TK. Maka itu perlu. Maka ditekankan lagi bahwa seperti yang Pastor Fik Yupen sampaikan tadi dalam khotbahnya, bahwa kembali kepada kesadaran umat. Memang TK Gembala Baik Topo ini baru 2 tahun, kalau saya tidak salah ingat, ya Ibu ya, 2 tahun bergabung di YPPK. Iya, baru 2 tahun bergabung di YPPK yang sebelumnya di bawah naungan KSK ya Mo ya. Baru 2 tahun bergabung di YPPK. Dan memang untuk tingkatan dari muridnya memang semakin hari, semakin tahun semakin menurun. Maka dari itu kami minta kesadarannya kita semua untuk menyekolahkan anak-anaknya kita di sekolahnya kita. Karena ini sekolah seperti yang Bapak Penasehat tadi omong, bahwa ini adalah sekolah umat yang dirikan. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita. Kita datang membawa anak-anak kita untuk menuntut ilmu di TK YPPK Gembala Baik Topo. Yang berikut ini yang terakhir, karena tadi langsung ditodong yayasan jadi dari Bapak penanggung jawab. Jadi nah, penanggung jawab atau penasehat atau yang mewakili lah ya Pak ya. Ya, yang mewakili. Nah, masalah keterlibatan yayasan terhadap sekolah-sekolah Katolik di terlebih khusus di Kabupaten Nabire. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa ketua yayasannya YPPK itu adalah Pastor Martin Kuayo. Kalau Pak John itu sekretaris sekretaris badan pengurus. Ada anggotanya yang baru saya sebut tadi, Pak Yupen. Kalau kami adalah pengurus sekolah wilayah untuk tingkatan kabupaten. Seperti itu. Maka kedepannya seperti kendala-kendala yang disampaikan oleh Bapak tadi, kebetulan Senin besok saya dengan Pater Yupen akan berangkat ke Timika untuk melaksanakan rapat kerja tentang pendidikan. Nanti kami akan sampaikan di sana. Karena setahu kami selama ini dari segi gaji untuk Ibu Kepala Sekolah memang bukan dari Yayasan YPPK tetapi dari keuskupan ya Bu ya, dari keuskupan. Cuma memang tahun ini yang sudah pensiun atau sudah mana dari keuskupan? Iya. Iya, karena pembangunan itu maka diperpanjang lagi ya Bu. Nanti kami bantu sampaikan di sana Ibu. Terima kasih lagi, dan itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa dalam artian bahwa Ibu Kepala Sekolah tetap mau mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak kita yang ada di Topo ini. Sekiranya pesan-pesan itu akan nanti kami sampaikan dalam rapat nanti. Semoga ada tanggapan yang baik dari ketua yayasan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kepala PSW Kabupaten Nabire Bernardi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pastor Paroki kepada Pastor Juventus, dan dipersilakan. Tambah sedikit. Selamat Selamat untuk kita semua. Satu, itu waktu makan lagi.
Jadi saya hanya mau beritahu saja dulu kepala distrik di sini itu saya punya umat. Jadi Pak Kepala Distrik bersama saya punya umat di sini bertanggung jawab untuk rapikan ini tempat ini. Bangunan yang belum selesai, bagian-bagian yang belum selesai. Kepala Distrik bersama semua umat di sini rapikan ini tempat ini. Nah, ya, bagian-bagian yang belum selesaikan. Kalau yang berikut itu jangan ada alasan bahwa jarah jadi. Antara lain punya anak besar. Kamu bisa pergi besarkan orang lain punya sekolah, baru kamu sendiri punya begitu-begitu saja. Kalau tidak mau jangan dirikan sekolah, jangan adakan TK di sini. Kalau tidak mau. Dan juga kalau mau pakai alasan banyak-banyak, kamu punya gereja ini pindahkan ke tempat lain. Jadi anak-anak Katolik yang berumur TK itu bawa datang ke sini. Jangan alasan banyak. Mereka harus belajar dari sekolahnya sendiri, jangan dari sekolah orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu masalah ibu kepala sekolah. Kami sudah dengar karena ibu sendiri mengatakan bahwa saya punya SK dari keuskupan itu sudah berakhir. Itu kami sudah dengar. Hanya saja dia punya nasib itu bukan kami dari Kabupaten Nabire PSW, bukan PSW yang ngurus. Itu langsung dari keuskupan karena SK-nya dari keuskupan. Gitu. Jadi bagaimana nanti kelanjutannya itu nanti kami akan bicara di Timika. Nanti kami akan bicara di Timika. Apakah itu yang nanti lanjut lagi kah? Atau orang lain kah? Atau tutup kah? Nanti kita akan ya. Bagus kalau tutup supaya kami tidak pusing. Karena umat sendiri juga pun tidak mau datang antar anak-anak. Jadi itu saja dari saya. Itu tidak menyampaikan kesan kita agar tidak ada. Saya hanya kasih perintah saja. Yaitu pertama ingat kepala distrik, ingat boleh sekolah kepala distrik. Dan juga semua umat, bukan hanya kepala distrik saja. Kepala desa juga Katolik toh. Kepala desa juga mana? Yang mana? Ada 4 kepala desa. Ada 4 kompas gereja ini. Saya akan adili, tapi bukan mewakili pemerintah, tapi gereja. Kalau kamu buat tidak senang berapa saja ini. Kalau saya lama di sini pasti saya selesaikan, tapi tidak ada uang. Jadi saya harap semua umat harus terlibat aktif untuk mengembangkan TK ini mungkin ke depan jadi SDK, setelah SD SMPK, satu atap. Kenapa tidak? Bisa, tapi anak-anak tidak mau bawa datang. TK saja tidak terbaik. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Waktu saya kembali.
dari pastor paroki kita. Nah, pesan pastor paroki kita, jarak bukan halangan, jadi tolong Bapak Ibu bawa anak-anak ke sekolah di TK sini, khususnya umat Katolik Prase Toko. Itu pesan pastor paroki, jadi kita harus sama-sama bawa anak-anak kita ke sini yang umur sekolah TK. Baik, Bapak Ibu, ini sudah siang, jadi ini mungkin sambutan yang terakhir. Sambutan yang terakhir dari pastor dekan kita, Pastor Agus. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Maaf saya tidak menyebut satu persatu, tetapi saya mau mengingatkan bahwa gereja itu merupakan gereja Katolik ya, satu kesatuan, di mana tahun ini adalah tahun pastoral keluarga. Maka kalau di KSK saya menggunakan slogan gereja, keluarga, dan gereja orang miskin. Artinya gereja itu tidak bisa lepas dari keluarga. Tetapi keluarga ini bukan berarti tidak melupakan unsur yang lain. Artinya tidak bisa gereja berdiri sendiri, tetapi harus dibangun atas dasar kebersamaan, khususnya keluarga. Lalu yang berikutnya gereja orang miskin. Gereja harus punya keberpihakan kepada orang-orang yang sederhana, yang miskin. Meskipun gereja ini milik semua, maka salah satu keprihatinan ya sekolah ini. Saya terkesan dengan usaha yang sudah dibuat. Saya tahu itu Pak Yeremia Sagapa yang mati-matian mempertahankan tanah gereja ini yang dulu berapa puluh hektar, mungkin 100 kan? 70 berkurang, tetapi dia berusaha untuk mempertahankan tanah gereja supaya tetap menjadi milik gereja. Kedepannya banyak rencana yang bisa dibuat. Ibu Teresia saya juga tahu perjuangannya. SK-nya itu dari Bapak Uskup waktu dia datang ke saya, Pater SK saya mana? Aduh, Ibu SK apa ya? Ternyata Bapak Uskup yang menunjuk. Jadi yang diusahakan ternyata ada hasilnya. Namun harus bekerja sama antara yang dari bawah, dari atas ke bawah, yang mau berjuang dengan yang diperjuangkan, supaya bisa seiring sejalan. Kalau orang tua menyekolahkan anaknya di sini, sekarang ada dana operasional dari pemerintah, sehingga Bapak Ibu atau yayasan diringankan. Itu akan turun bantuan untuk kegiatan belajar mengajar. Tetapi tadi kan catatannya murid di bawah 10 ya, itu disayangkan. Karena itu temuan, harusnya dinaikkan setiap tahunnya. Padahal sudah meluluskan dan anaknya itu berijazah diakui oleh pemerintah. Jangan sampai kesempatan ini diabaikan begitu saja. Maka bahwa Ibu Teresia mengatakan SK-nya habis, itu SK sebagai tim pastoral bagian pendidikan, dia menambah 1 bulan, itu nambah dari dia sendiri. Entah tidak tahu itu upahnya keluar apa tidak itu. Tapi maksud saya, ini suatu pengorbanan yang diberikan oleh Ibu Teresia untuk masyarakat di sini. Dan pendidikan itu sangat penting. Seperti orang buta, kemudian bisa melihat angka, melihat huruf, disembuhkan kebutaannya, sehingga menjadi anak yang pintar. Generasi kita di sini, khususnya di Topo. Dan seiring dengan Napire yang jadi provinsi, kita juga harus meningkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Anak-anak muda itu diharapkan dipersiapkan. Pater sendiri di KSK sana juga mau
mempertahankan anak-anak muda itu supaya mereka punya daya saing yang bagus. Kalau anak-anak muda di sana ini, maaf bukan pamer, saya ini merintis mengadakan kursus bahasa Inggris. Anak muda sekarang harus bisa bahasa Inggris. HP, laptop, semuanya berbahasa Inggris. Saya minta kursus komputer supaya kalian semua bisa menggunakan teknologi yang maju, gratis semua. Bukannya saya mengatakan ini suatu bicara-bicara apa, tapi mendorong itu memang tidak mudah. Sudah digratiskan juga masih sedikit. Anak-anak sekarang itu kalau main games itu namanya pengguna, konsumsi, tapi tidak tahu cara membuat programnya. Seperti kalau anak-anak makan itu sudah tinggal makan saja toh, tidak tahu cara masaknya. Nah, kalau komputer yang terbaru itu namanya bahasa digital, coding, itu dia bisa buat aplikasi mulai dari misalnya aplikasi administrasi, aplikasi untuk buat games, perbankan dan sebagainya. Nah, saya menyampaikan ini berarti tantangannya itu masih banyak yang harus dikerjakan. Jangan kiranya lalu dengan murid yang sedikit ini semangatnya berkurang, ya, tetapi harus ditambah. Ini baru TK, belum yang lain-lain. Masih ada kebutuhan SD, SMP, SMA, apalagi topo itu sebetulnya stasi yang disiapkan menurut Pater ya, karena ini daerah yang agak jauh dari kota. Dulu Pater itu berpikir bahwa ini akan kita siapkan untuk paroki, tetapi Monsinyur memilih Wonorejo. Tetapi maaf, ini di luar itu kewenangan Bapak Uskup ya. Tetapi itu juga bagus supaya di kota ada yang bisa memperhatikan ke sini lebih baik. Dan kenyataannya saya ke sini juga ada kemajuan, mulai dari kebersihannya, penataannya, ada beberapa bangunan ini yang harus ditingkatkan. Jadi mari kita adanya gereja, gereja itu bukan untuk mengumpulkan uang ya, seperti tadi Pater atau Pak Yeri mengatakan gereja bukan untuk mengumpulkan uang. Kita harus bekerja sama dengan mekanisme yang dimunculkan oleh pemerintah, entah itu dana apa yang disiapkan di sana, apalagi ada pemerintahan provinsi, kalau kenal dengan orang-orangnya, berbaikan dengan mereka, membuat proposal, dibuat kegiatan untuk pembangunan masyarakat. Ya, gereja itu sebagai tempat pengembangan iman, supaya dimotivasi semangat hidupnya. Nah, umatnya ini yang kemudian bergerak, mau buat apa kita, ya. Jadi bukan gerejanya nyumbang, karena gereja itu uangnya itu yang Bapak Ibu kumpulkan tidak 100% diterima oleh gereja, 40%-nya kita setorkan ke keuskupan untuk membantu paroki pedalaman. Paroki yang dianggap mampu dikenat Mimika Akimoga, Katedral dan sekitarnya, dan Teluk Cendrawasih. Sementara yang di pedalaman itu harus dibantu dengan subsidi di sana untuk mendapatkan pemasukan dari kolektor itu tidak sebanyak yang di sini. Bahkan topo sejak Pater Yusuf pun saya melihat sudah rapi laporannya, keuangannya. KM74 itu saya dengar uangnya juga banyak ya. Harus mendukung ke sini juga. Nanti akan ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain ya. Oke, nanti daripada melebar, intinya usaha yang sudah dirintis kita lanjutkan untuk anak-anak kita. Jangan saling
menggagalkan dengan hal-hal kecurigaan yang tidak perlu. Doronglah Ibu Teresia itu, maaf ya, tampil dengan pakaian sederhana itu harusnya kepala sekolah pakai apa begitulah. Tapi itu penilaian manusia bahwa dia punya loyalitas untuk mengabdi, perhatian pada anak-anak. Kalau saya ini tamak, saya bilang Bu Teresia sudah ke KSK saja, bikin pendidikan di sana. Tapi saya tidak mau seperti itu karena panggilannya memang untuk pemberdayaan masyarakat di sini, khususnya pendidikan. Maka ini harus dikembangkan terus ya, jangan menurun semangatnya. Dicari orang-orang muda yang bersemangat atau orang-orang yang punya kepedulian pada perkembangan masyarakat di sini. Baik, saya kira itu kita tutup ya, Dokter ya, dengan doa atau ada satu lagi. Baik, terima kasih. Semoga sekolah di sini terus maju. Bu Teresia sebagai kepala sekolah, Pak Eri mewakili apa tadi? Penasehat ya. Ya, baik, terus dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Pastor Rekan. Nah, tadi saya bilang sambutan terakhir, tapi masih ada satu lagi acara, yaitu penjelasan ukuran lokasi TK oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan. Maksud saya ke depan ternyata tidak tahu, sehingga saya bisa jelaskan bahwa yang sudah dari awal itu Gereja Katolik Kristus Raja Damai Topo, Stasi Diaspora Topo, Jalan Trans Papua kilometer 32 surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yeremias Agapa, jabatan sebagai penanggung jawab. Nama Simon Katio, jabatan sebagai ketua stafsus. Nama Niko Boga, jabatan sebagai penasihat gereja. Nama Lina Dogomo, jabatan sebagai bendahara stafsus. Nama Daniel Aloysius Jehalu, jabatan sebagai ketua Kompas, Bahasa Kompas. Nama Egenis Tiai, jabatan sebagai pewarta Kompas. Nama Yukita Magai, jabatan sebagai perwakilan umat Stades Topo. Ini yang sudah ditandatangani. Dan sekarang kita bisa melihat ke bawah. Kami selaku Dewan Pengurus Gereja Katolik Stades Diaspora Topo dengan ini menyatakan bahwa melalui rapat bersama Dewan Pengurus menyangkut menunjukkan tempat pembuatan TK atau usia dini Gembala Baik bertempat pada halaman Gereja Katolik khususnya Raja Kristus Raja Damai Topo milik Keuskupan Timika. Telah kami sepakati bersama dengan besaran ukuran seluas 100 kali 100 persegi. Adapun peta atau dena lokasi sebagai mana yang dimaksud kami lampirkan. Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Mengetahui pastor paroki Kaskal Sejaji Yohanes Agus Setiono ST. Jadi ini lokasi TK. Lokasi TK itu tanah ini tanah keuskupan, namun dikasih sebagian untuk buat TK Gembala Baik.
itu ukuran 100 kali 100. Batasnya karena sudah kasih standar di sini, dengan di sana juga sudah kasih standar, itu juga sudah kasih standar. Yang belum itu pembersihan. Tapi saya umumkan, saya bacakan seperti ini karena saya masa kontrak 4 tahun. Dan 4 tahun ini bulan kemarin itu sudah selesai, namun saya tambah 1 bulan karena program satu yang belum selesai. Jadi itu mengenai pembatasan lokasi sekarang. Sekarang kembali singkat saja, ini sudah waktunya makan. Di sini ada 2 gedung di belakang saya. Gedung yang pertama itu dibantu oleh kepala desa Urungsu. Baru gedung yang baru bangun ini usaha atau swadaya usaha. Jadi yang belum selesai nanti kita lihat sama-sama di bagian PC kesurupan dengan pasar dekan, pasar tarawi, nanti kita dengan umat, terutama pada umat. Mereka itu hanya mendampingi kita, yang bisa kerja itu umat. Karena di sini umat punya usaha. Jadi 2 hal ini yang terakhir saya bisa sampaikan kepada umat atau masyarakat yang hadir bersama kami di tempat ini. Langsung saya kembalikan. Demikian penjelasan tentang batas sekolah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri. Dan saya kira ini sudah jam 1. Acara yang terakhir yaitu Ramatama. Kita akan doa makan bersama. Doa makan ini sekali lagi kami mohon kesediaan pastor rekan kita. Oh iya, Langsung dengan Ibu Mukai sekalian. Sebelum doa makan kami Ibu Mukai pastor, mohon Oh iya, doa makan baik. kami Ibu Mukai. Doa makan dulu. Tidak Tidak, doa makan dulu. Kita Ibu Mukai dulu. Doa makan. Ibu Mukai dulu. Tidak. Doa makan dulu. Boleh dibawa. Kami mohon bantuan ukuran dari Bapak Ibu. ya. Baik. Pak Muge silakan dijalankan, ini dari PSW nih, Pak Alex. Ini anak-anak muda, Sandi sudah, ya diberi sedikit-sedikit dah. Ini saya nodong PSW nih. Ini betul ini. Obat. Mari saya jalan. Oh ini. Kapolres lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Pastor dengan konsep ini dulu yang orang-orang besar. Orang besar Pak. Sudah, nanti doa dulu setelah itu baru saya jalan ya. Setelah doa dulu. Iya. Bentar di sini sebentar. Nanti kita bawa lagi. Iya. Tenang di tempat. Ini Bapak Ibu nanti sabar dulu, nanti doa dulu. Doa selesai dulu baru bisa bebas mau dapat rapat. Iya. Itu pastor sudah berikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, berdirinya sekolah
TK ataupun kelompok bermain, gembala baik di tempat ini menjadi tanda akan pertolongan-Mu bagi generasi muda kami, supaya mereka nantinya merupakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang memimpin, sehingga kami pun menyiapkannya dalam kerjasama yang baik bersama dengan semua pihak. Bimbinglah anak-anak kami, generasi muda kami, agar mereka terhindar dari segala penyakit sosial, pergaulan, dan godaan-godaan yang menghambat perkembangan mereka. Dan akhirnya kami mohon berkat untuk makanan yang akan kami terima bersama. Semoga makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan kami, dan limpahkanlah rezeki kepada kami semua, agar kami dapat hidup sejahtera dan berkecukupan, serta berkelimpahan untuk berbagi dan membangun kehidupan ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, sertailah kami. Salam Maria, penuh Yesus, Santa Maria, Tuhan besertamu, semoga makanan yang akan kita terima dan badan kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan